Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adiranto. Saya dari Universitas Teknologi Sumbawa, jurusan Teknik Informatika. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan matriks dengan array pada bahasa pemrograman C++. Untuk text editor yang akan saya gunakan yaitu Sublime Text dengan compilernya yaitu MinGW. Dan program matriks yang akan saya buat yang dimana saya akan meminta user untuk memasukkan jumlah baris dan kolom serta nilai dari matriks tersebut. Yang pertama saya lakukan adalah menginkludkan library IOStream ke dalam text editor dengan cara include IOStream. Setelah itu saya akan mendeklarasikan std agar std tidak perlu kita panggil berulang-ulang di dalam program utama. Untuk memulai program, kita bisa menuliskan int main dan kita mendeklarasikan variabel yang sekiranya dibutuhkan pada program kita. Untuk deklarasi, namanya relatif. Yang penting bisa mendefinisikan program yang akan kita buat. Dikarenakan saya ingin membuat array matriks, maka saya membutuhkan dua buah array, yang dimana yang pertama saya akan buat dengan nama matriks 1. Ini akan berbentuk array multidimensi ya. Yang kedua matriks 2 dengan jumlah elemen 10. Untuk jumlah elemennya relatif, sekiranya yang seperlunya diperlukan oleh teman-teman. Dikarenakan saya ingin membuat matriks yang jumlah kolom dan barisnya diinputkan oleh user, maka saya akan membuat sebuah perintah agar user memasukkan jumlah baris pada matriks. Dan saya akan memasukkannya ke dalam variabel m bertipe data integer. Serta jumlah kolomnya saya akan meminta user untuk memasukkan jumlah kolom. Yang akan saya masukkan ke dalam variabel n. Untuk memasukkan nilai array atau matriks, maka kita harus menggunakan sebuah perulangan, yang dimana kali ini saya akan menggunakan perulangan berjenis for dengan nilai awal 0, variabelnya i, untuk batasnya i kurang dari m, yang dimana m adalah jumlah baris yang diinputkan oleh user, i increment. Dikarenakan kita ingin membuat array multidimensi, maka saya akan menggunakan dua buah looping maksudnya, yang dimana for di dalam for, yang artinya di sini adalah nested for, dengan variabel j nilai awal 0, j lebih kecil daripada n, yang dimana n adalah jumlah kolom yang diinputkan oleh user, j increment. Nilai dari yang akan kita masukkan, nilai matriks yang dimasukkan oleh user akan saya tampung ke dalam matriks 2 dimensi, matriks 1 maksudnya, matriks 1 2 dimensi i dan j. Sepertinya di sini saya akan membuat sebuah perintah agar lebih jelas. Masukkan elemen pertama. Dan yang kedua, saya akan meminta user untuk memasukkan elemen kedua. Dikarenakan yang ada dalam soal, kita diperintahkan untuk membuat sebuah matriks dan menjumlahkan dua buah matriks tersebut. Untuk memasukkan nilainya pun hampir sama seperti cara di atas, tetapi yang akan kita masukkan ke dalam variabel matriks 2.
Ini mungkin bisa kita copy untuk mempersingkat waktu dikarenakan sama. Nah, yang perlu dirubah hanya di sini. Dikarenakan di atas kita memasukkan untuk matriks 1, di bawah kita masukkan untuk matriks 2. Dan untuk keluarannya, jika pada array untuk mengeluarkan dan memasukkan data, kita harus menggunakan looping. Sehingga untuk mengeluarkan data, kita bisa menggunakan looping dengan jenis yang sama, yaitu for. Di sini saya akan memberikan sebuah deskripsi sedikit, yang dimana ini adalah matriks A. Agar dia membuat bergaris baru, saya menggunakan inline. Dan kita bisa menggunakan looping for di sini. Bisa kita gunakan juga yang tadi. Dikarenakan di sini tinggal kita ganti aja si in-nya menjadi si out. Dikarenakan maksud dari si in adalah untuk memasukkan data, sedangkan si out untuk mengeluarkan data. Di sini saya akan menginline dikarenakan setelah dia memenuhi baris dari kolomnya, maka setelah itu dia akan membuat garis baru agar jawabannya seperti yang ada di soal. Untuk matriks B juga seperti itu, hampir sama dengan matriks A. Di sini saya akan membuat inline agar dia membuat garis baru. Saya memberikan deskripsi untuk matriks B. Oh, di sini ada sedikit kesalahan. Di sini harusnya tandanya begini. Kebalikan dari si in. Di sini kurang T. Sama seperti di atas, di sini kita tulis si out NDL. Dan untuk penjumlahannya hampir sama seperti tadi, cuman kita harus memasukkan operasi penjumlahan. Hasil, saya akan menggunakan rumus besar aja. Hasil penjumlahan matriks A dan B. Inline. Di sini kita akan menuliskan hasil, variabel hasil dengan variabel I dan J sama dengan matriks 1 ditambah dengan matriks 2. Setelah itu kita keluarkan. Matriks 1 I J, agar dia ada simbol tambah, kita tambahkan, masukkan simbol tambah. Matriks 2. Maaf. Dan kita buat dia ada simbol sama dengan, supaya sama yang ada seperti yang ada di dalam soal. Di sini kita inline saja. Oh bukan, kita keluarin hasilnya. Mohon maaf. I J. Di sini kita inline, nggak perlu, kita inline aja di bawah. Di sini kita inline. Nah, setelah selesai, kita coba compile ya. Sepertinya ada kesalahan. Di sini saya lebih menuliskan ini, saya kurang S. Yang di atas juga mohon maaf. Di sini kurang S, matriks. Ini juga sama. Mohon maaf ada typo dikit. Sekarang coba kita compile.
dan finish. Sekarang kita akan melihatnya melalui CMD. Saya akan masuk ke direktori di mana saya simpan file tersebut, index.x. Masukkan jumlah matriks. Jika pada soal yang dimana dia 2 kali 4, maka kita bisa memasukkan 2 kali 4, jumlah barisnya 2, kolomnya ada 4. Masukkan elemen pertama 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40. Elemen kedua 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Nah, ini adalah jumlah matriksnya. Oh, di sini sepertinya kurang spasi. Di sini kita bisa menambahkan spasi di tiap-tiap pengeluarannya dengan cara menambahkan seperti ini. Dikarenakan tombol untuk membuat backslash n saya agak kurang, yaitu saya akan memberikan spasi dengan cara seperti ini, dengan membuat sebuah baris kosong. Di atas juga seperti itu, kita buat baris kosong. Sekarang kita coba compile. Oke, tidak ada error. Sekarang kita keluarkan. Jumlah matriksnya 2, kolomnya 4, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Nah, sekarang sudah ada spasi. Sekarang tinggal spasi pada hasil penjumlahan. Kita buat spasinya dengan cara hasil penjumlahannya di sini. Kita buat juga baris baru. Kita coba compile. Di sini ada sedikit error. Oh, di sini tidak bisa ternyata. Kita tidak bisa membuat sebuah baris baru. Sehingga kita coba kali dengan membuat baris baru di bawahnya. Dikarenakan dia di sini titik koma, maka ini akan dimasukkan ke dalam sini. Nah, sekarang sudah selesai. Kali ini saya akan membuat untuk matriks B dengan hasil penjumlahan ini agar ada spasi, dan juga ketika kita selesai menginputkan, masukkan elemen pertama, elemen kedua serta jumlah baris kolomnya. Untuk hasilnya saya akan membuat yang ada di atasnya ini akan menghilang dengan cara, jika dalam pemrograman kita bisa mengincludekan include conio.h, tapi kali ini agar program kita lebih efisien, kita bisa menggunakan script coding seperti ini. Sistem CLS, yang dimana CLS ini akan membersihkan layar yang ada di atasnya. Jika pada Windows menggunakan CLS, jika pada terminal Linux menggunakan sistem dalam kurung clear. Jangan lupa titik 2 di sini. Terus untuk keluarannya saya akan membuat codingan yang sama juga, sistem CLS. Sekarang kita coba. Oh, di sini saya lupa. Saya ingin membuat sebuah garis baru untuk hasilnya. Oke, kita coba finish. Kita coba masuk indeks. Nah, sekarang sudah membersihkan baris baru. Barisnya 2, kolomnya 4, elemen pertamanya 20, 3,
sorry 20 30 40 50 10 20 30 40 2 3 4 4 3 2 1. Nah, sekarang sudah agak lebih rapi. Jika kita bandingkan, kita bandingkan dengan hasil dengan soalnya, apakah sama? Oke, sudah solve. Di sini tinggal kurang ini aja sih. Ctrl B, kita compile ulang. Setelah itu kita keluarin ulang, masukkan ulang lagi. 20 30 40 50 10 20 30 40 4 3 2 1. Oke, sekarang sudah. Oke, mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.